kepada si buaya untuk mengumpulkan teman-temannya. Nah, kami sudah berkumpul, terus sahut sang buaya. Baiklah, jika sudah berkumpul, aku ingin memberikan tubuhku sebagai makan siang kalian. Sahut si kancil. Akhirnya buaya-buaya itu merasa senang karena pasti ada tangkapan, yaitu daging kancil. Nah, agar tidak rebutan dan kebagian semuanya, sebaiknya berbarislah agar saya mudah menghitungnya. Sahut si kancil. Akhirnya karena takut tidak kebagian, buaya-buaya itu berbaris hampir mirip jembatan. Lalu si kancil pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Sampai pada akhirnya si kancil bisa menyeberangi sungai. Setelah berhasil, lalu ia berkata, Terima kasih ya buaya, tapi makannya nggak sekarang. Biar aku makan dulu nanti. Walau sudah gemuk, aku makan lagi deh. si kancil pun meninggalkan buaya itu. Hai kancil, awas kamu ya, sudah berhasil membunuh kamu. Kau pasti akan mendapatkan balasannya. Sahut si buaya dengan nada marah. Kemudian si kancil menuju pohon pisang yang sudah masak buahnya dan mulai memanjat. Namun karena tidak berpegangan, si kancil pun terjatuh dan pada akhirnya merasa kelelahan. Di antara semak-semak ada sesuatu yang mencurigakan, bergerak dan bertambah keras. Dan akhirnya keluarlah si monyet yang tadinya si kancil bersiap untuk berlari kencang, tetapi tidak jadi. Hei, monyet, aku cari-cari kamu, mana aja sih? Tanya kancil. Kamu kaget ya, Cil. Aku habis dari gunung nih. Tengok saudaraku yang sakit. Kamu kok kelihatan lelah sekali. Ada apa, Cil? Tanya monyet. Tidak apa-apa. Elok si kancil menyembunyikan sesuatu. Namun si kancil berpikir ulang. Aku bisa memanfaatkan semuanya nih untuk mengambil buah pisang dan menggunakan keranjang malam ini. Hai, monyet, bisa tidak? Aku minta tolong ambilkan buah pisang itu ya. Pada si kancil. Itu mudah. Baiklah, Cil. Kebetulan saya juga lapar, Kak. Kata si monyet. Kalau begitu, ini saya bawakan kalian ya. Nanti kita makan ya bersama di bawah. Oke? Sahut si kancil. Oke, Bos. Siap. Jawab si monyet. Kemudian monyet itu mulai memanjat pohon pisang itu dan mulai memetik satu persatu dan memasukkannya ke dalam kaleng. Tanpa sadar, si monyet ditipu oleh si kancil sampai kepada petikan keras. Nah,
Lebih baik aku mengambil beberapa buah mentimun itu untuk dimakan. Toh jumlahnya juga tidak banyak dan pasti tidak merugikan pemiliknya. Kancil merasa perbuatan itu tidak merugikan. Namun tanpa disangka Patani kaget karena melihat jumlah mentimun berkurang banyak dari yang dibayangkan. Dasar pencuri jahat! Hasil panenku jadi berkurang. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus memberi pelajaran agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Lalu bilang Patni. Setelah berpikir, Patani mulai merancang sebuah jebakan. Ia mengumpulkan alang-alang kering, mengikat menjadi satu dan membentuknya menjadi sebuah boneka. Tidak lupa pula untuk melukis mata, hidung dan mulut agar tampak seperti manusia. Boneka alang-alang tersebut diberi topi dan penyangga kayu. Kemudian ditancapkan di ladang. Jika tertiup angin, tubuh orang-orang kan bergerak layaknya manusia. Agar pencurinya dapat tertangkap hidup-hidup. Patani tidak lupa melumuri sebuah boneka itu dengan getah nangka. Akan aku lumuri boneka ini dengan getah nangka. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan sulit melepaskannya. Gumam Patani kesal. Dugaan Patani ternyata benar. Si Kancil kembali ke kebun itu. Kondisi hutan yang masih kekeringan membuat si Kancil datang lagi ke tempat itu untuk bertahan hidup. Namun si Kancil kaget melihat boneka besar yang dikiranya Patani. Itu pasti Patani. Terus si Kancil. Belum jauh melangkah, Kancil memutuskan untuk berhenti. Dia menjadi ragu apakah Patani akan menangkap dirinya karena telah mengambil mentimun tanpa izin. Apalagi dia telah mendengar bahwa Patani memiliki sifat yang pelit dan tak kenal belas kasih. Kalau ditangkap, aku pasti akan ditangkap dan dijadikan makan malamnya. Pikir si Kancil. Kancil pun diam cukup lama untuk mempertimbangkan hal yang mana yang akan dia pilih. Pilihan pertama, pergi menemui Patani untuk meminta izin mengambil mentimun, atau yang kedua, kembali mengambil mentimun tanpa pengetahuan Patani alias mencuri. Saat termenung lama di tempat itu, mata si Kancil terus memperhatikan boneka besar yang berdiri di atas kebun. Saat angin berhembus cukup kencang, tubuh yang mirip manusia itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Sambil Kancil tersiap dan hampir lari untuk bersembunyi, dia mengira Patani telah melihat dan akan menangkapnya. Aku harus menemuinya. Aku nggak mau mencuri lagi. Aku akan mengakui perbuatanku kemarin. Memang salah. Seandainya Patani memberiku hukuman, aku akan menerimanya. Jangan lapang dada. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kata si Kancil berbicara pada dirinya sendiri. Kancil pun akhirnya memantapkan hati untuk menemui Patani. Dia pelan-pelan keluar dari persembunyian. Langkah demi langkah kakinya diayunkan pelan-pelan agar Patani tidak kaget. Begitu sampai di dekat boneka alang-alang yang dikiranya Patani, si Kancil langsung menunjuk salam. Selamat pagi, Patani. Ujar Kancil dengan penuh hormat. Namun seruan si Kancil tidak disambut. Ia pun mengulangi dengan suara yang lebih keras dan nada yang panjang. Selamat pagi, Patani. Tetap tidak ada jawaban. Setelah jarak boneka itu semakin dekat, Kancil baru sadar bahwa boneka yang ia temui adalah boneka alang-alang, bukan Patani. Dugaanku benar. Patani telah sadar bahwa mentimunnya dicuri. Gimana dong? Ia membuat ini untuk menakut-nakuti siapa saja yang akan masuk ke kebunnya. Akal Kancil mulai berkaca. Boneka ini bagus sekali. Mirip dengan manusia kalau tidak melihat dari jarak dekat. Aku juga tidak sadar kalau ini hanya sebuah boneka. Waktu disadari, Kancil terus mendekati boneka tersebut dan berusaha untuk menyentuhnya. Akibatnya, tangan dan kaki Kancil tertempel di boneka itu. Kancil pun berusaha melepaskan diri, namun semua usahanya sia-sia. Semakin banyak bergerak, semakin banyak bagian tubuhnya yang menempel dengan boneka itu. Kancil pun panik. Ternyata Patani terlihat menangkap pencurinya. Walau sudah
Dia sudah yakin bahwa jebakannya berhasil. Akhirnya tertangkap juga siapa pelaku pencuri di kebun ini. Seru Patani dengan wajah yang girang. Aku datang bukan untuk mencuri. Aku hanya meminta maaf atas perbuatan kemarin. Aku siap dihukum, tetapi jangan dibunuh. Biarkan aku bekerja di ladang ini. Kembali Kansio pada Patani. Pencuri itu tidak ada yang mau mengaku. Sudahlah, lebih baik kau bawa ke rumah untuk santap malamku. Ujar Patani tanpa mengindahkan raungan sedih si Kansio. Dibawalah si Kansio menuju rumah dan dimasukkan jeruji besi yang sangat kuat. Setelah itu Patani mulai mengasah pisau dengan persiapan dengan pada Kansio dengan Susah juga ternyata untuk berniat baik. Kalau begini, akhirnya aku harus menggunakan akalku agar bisa lolos dari sini. Kansio mulai memperlihatkan sekelilingnya. Matanya tertuju pada anjing penjaga Patani yang membawa pawon. Hei, Pawan, sudah berapa lama kamu tinggal di rumah Patani? Sudah lama sekali. Sejak aku lahir. Jawab pawon dengan bangga. Benarkah itu? Kalau begitu, mengapa Patani justru akan menganggapnya sebagai anak? Sementara kamu enggak. Pawon kaget mendengar kata-kata itu. Ia pun mulai terpengaruh. Jangan mengada-ngada kamu. Mana mungkin itu? Kalau dikurung di sini, karena akan disembelih, kami akan berpesta. Kau dengar sendiri ucapan Patani tadi kan? Patani hanya bilang ada pesta, tidak mengatakan akan menyembelihku. Sebelumnya, Patani malah berpesan untuk merahasiakan hal ini darimu. Namun, karena kasihan, aku ceritakan aja padamu. Mudah-mudahan kamu lah yang akhirnya diangkat anak oleh Patani. Seperti disihir pawon, pawon percaya benar dengan ucapan si Kansio. Baiklah temanku, kau sungguh baik menceritakan ini padaku. Kalau begitu, pergilah. Semoga nanti malam pikiran Patani berubah dan dia akan mengangkatku sebagai anaknya. Pawon pun langsung membuka pintu jeruji itu. Dengan senyum lebar, Kansio keluar kandang dan langsung berlari menjauh. Dan ketika sudah berasa aman, Kansio pun berteriak. Pawon kaget bukan main, namun penyesalannya selalu datang belakangan. Padahal ia telah berjanji kepada Patani untuk menjaga si Kansio. Ia duduk di depan pintu menunggu tuannya datang. Ia telah bersiap dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.